Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Film diawali dengan seorang siswi yang sedang menulis huruf-huruf Jepang di sebuah kertas, seperti papan pemanggil arwah atau yang kita kenal dengan Ouija. Seselesainya menulis, siswi ini pun meminta dua temannya memegang tangannya. Lalu tiba-tiba tangan siswi misterius ini pun berubah menjadi tangan syaiton, juga merobek kedua tangan siswi yang digenggamnya. Dan inilah sekolah berhantu, kutukan dari kata-kata roh. 占いかなんかこれ。 Scene pun berpindah ke mbak-mbak bernama Shiori yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara klontang-klontang dari lantai bawah rumahnya. Setelah dicari tahu sumber suaranya, ternyata berasal dari 4 koin 10 yen tahun 1988 yang bergerak sendiri. Shiori beranggapan jika itu adalah tanda-tanda dari mendiang ibunya yang ingin memberitahukan sesuatu. Setelah itu Shiori membuka barang-barang milik ibunya dan menemukan banyak buku harian yang diantaranya adalah buku harian tahun 1988. Teringat dengan koin tahun 1988 tadi, Shiori pun membaca isi dari buku harian di tahun yang sama dan tertulis bahwa pada tanggal 18 Juli 1988 beberapa siswa kelas nomor 4 tewas akibat gas beracun. Juga terselip sebuah foto jadul, yaitu murid-murid ruang kelas 4 pada tahun itu. Sementara itu di sekolah SMA Kita Yamada, seorang siswi tahun pertama bernama Mei sedang berdiri mematung melihat ruangan yang berada persis di sebelah kelasnya, yaitu ruang kelas 4. Lalu temannya Yuri pun datang dan memberitahu bahwa setengah dari gedung sekolah sudah tidak terpakai. Begitu pula dengan ruangan-ruangan kelas yang banyak kosong, dan saat ini hanya ada 3 kelas yang aktif saja, karena jumlah siswa-siswi semakin sedikit. Sekolahan model apa? Coba cuma 3 kelas doang lur. Lalu kita diperlihatkan retakan tembok ruang sebelah yang mencurigakan. この校舎半分も使われてないからね。3組までしかないけどね。 Saat jam istirahat, murid di kelas ruangan nomor 3 membicarakan kelas sebelah nomor 4 yang telah lama kosong. Ada yang beranggapan angka 4 adalah angka kesialan, atau kalau di Jepang penyebutan 4 bisa dibaca menjadi kematian lur. Mendengar obrolan mereka, Mei pun semakin ketakutan dan tidak mau mendengarnya. Salah satu siswa bernama Yuji menjelaskan bahwa dulunya kelas 4 memang ada, namun kelas itu sudah ditutup sejak insiden gas beracun yang muncul dari bawah tanah dan membunuh beberapa murid. Teman-temannya pun tidak percaya omong kosong tersebut kecuali Mei yang masih ketakutan. ガス。病院に搬送された。戻ってこられた生徒はわずかだったそうだ。かぶさるように倒れていたから。 Saat pelajaran dilanjutkan, Mei yang duduk paling pojok belakang bertanya ke temannya, "Sis, dirimu dengar suara aneh gak sih dari dinding belakang?" "Enggak sis, gak dengar apa-apa." Lalu tiba-tiba 後ろから変な音が聞こえる。変な音聞こえない。 Setelah itu mereka lanjut pelajaran olahraga dan bermain voli bersama dengan pakaian yang sangat gemoy sekali. Tak lama kemudian Yuri melihat sesosok wanita di dalam gudang olahraga. Yang jelas itu nggak mungkin guru penjaskes ya kan lur. Seperti kebanyakan film horor pada umumnya, Yuri yang penasaran pun masuk ke dalam sana. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu Yuri melihat sepasang kaki tanpa tubuh dan untungnya pintu pun bisa terbuka. Yuri yang pingsan pun dibawa ke UKS dan akhirnya sudah siuman. Tapi saat teman-temannya kembali ke kelas, dia kembali melihat kaki tersebut. Ditambah lagi perawat UKS juga berkelakuan aneh lur. Dia meminta Yuri untuk tidur dan jangan memikirkan apa yang terjadi hari ini.
何も考えずに眠るの。Sementara itu murid-murid yang sudah kembali ke kelas membicarakan tentang gedung sekolah yang dulunya adalah rumah sakit, di mana ada seorang pasien gadis yang telah menghilang. Perawat pun hanya menemukan sandalnya tepat di depan cermin, dan rumor yang beredar gadis itu telah tersedot ke dalam cermin tersebut, di mana cermin itu masih ada sampai sekarang, yaitu cermin besar yang ada di tangga. Namun Mei meminta teman-temannya untuk tidak membicarakan hal-hal mistis seperti itu karena pamali ya kan, dan bisa menjadi kotodama atau artinya kata-kata yang diucapkan bisa benar-benar menjadi nyata. Murid-murid itu pun akhirnya pergi dari kelas kecuali Dek Ayano yang masih mengerjakan PR di sana. Sampai akhirnya dia merasa ada tangan memegang pundaknya. Namun ketika ditoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa. Di UKS Yuri yang kebangun bertanya ke ibu-ibu perawat apakah ada rumor atau cerita aneh di gedung sekolah karena dia sempat melihat sosok goib. Tapi si perawat menjawab tidak ada kejadian aneh sama sekali di sekolah itu. Merasa curiga dengan perawat tersebut, Yuri pun memberanikan diri membuka tirai UKS dan... Kekuatan catering memang Mas Bayu, selamat. Anda mendapatkan 1 unit mobil senilai 147.200.000 rupiah. Wah, tidak! Tak lama setelah itu, Ayano masuk ke UKS untuk mengecek kondisi Yuri. Tapi anehnya tidak ada Yuri di tempat tidurnya, dan hanya ada ibu-ibu perawat saja. Ayano pun melihat kejanggalan bahwa ibu-ibu perawat menulis kalimat yang sama berulang-ulang, yaitu hati nurani yang ternodai tak akan pernah murni kembali. Juga terlihat kakinya yang pucat kebiru-biruan dan nyeker lagi. Jelas melihat itu Ayano langsung pergi dari sana ya kan, Lur? とも早く戻り教室に。 Sementara itu siswi bernama Miu melihat sepasang sepatu di depan cermin dan bekas telapak tangan yang menempel. Tiba-tiba dia melihat Yuri dari pantulan namun tidak ada siapapun di belakangnya. Sempat terlihat Yuri yang meminta tolong dari dalam cermin, lalu tiba-tiba berubah menjadi pantulan Miu sendiri. Tapi arah ngadepnya sama, mana keluar lagi mata dari rambutnya, Lur. Ayano yang niatnya mau balik ke kelas, langkahnya terhenti karena mendengar bunyi-bunyi aneh dari ruang kelas nomor 4. Ayano pun coba mengintip dari celah retakan dinding tadi, yang ternyata di dalamnya Ayano melihat dirinya sendiri. Ayano pun langsung lari ke kelasnya dan melihat Miu yang sedang terkapar. Karena ada jejak kaki berlumpur mendekatinya, Ayano segera membopong Miu keluar dari kelas. Namun tak lama kemudian terlihat Miu asli yang baru keluar dari kelas. Nah, terus yang aku bopong ini siapa dong? Dan ternyata... Setelah itu Mei dan teman-temannya yang masuk ke kelas melihat Yuri, Ayano, dan Miu yang bergandengan, lalu menoleh secara bersamaan dan tidur di meja dengan merebahkan kepala sama posisinya, Lur. Tak lama kemudian teman-teman lainnya pun datang dan mengatakan jika tidak ada seorang pun di sekolah kecuali mereka. Tiba-tiba semua pintu keluar gedung ditutup dan mereka bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Yuri, Ayano, dan Miu terbangun dari tidurnya. Di lain sisi ada sekelompok anak berandal nekat menjebol jendela teralis sekolah SMA Kita Yamada dan masuk ke area gedung yang tidak terpakai. Sebut saja mereka adalah Paijo, Tukimin, Sutrisno, dan Siti.
Tujuan mereka ke sana adalah untuk membuat konten horor KW dengan memeperkan cairan mirip di toilet. Paijo akan berpura-pura menjadi setannya, Tukimin dan Sutrisno akan menjadi sutradara dan kameramen, sedangkan Siti menjadi talent yang uji nyali masuk ke sekolah kosong. Tukimin pun meminta Siti untuk membuat jendela rubah dari tangannya agar bisa melihat dunia arwah. Pertama-tama bentuklah tangan menjadi kepala rubah seperti ini, lalu sambungkan jari telunjuk dan kelingking berkebalikan, dan walah, jadilah jendela rubah, lur. 最高、お前いけてんじゃん。髪も濡らしてたりしちゃいけないと思うところに入ってくからのできた窓から覗く。 Uji nyali settingan pun akhirnya dimulai. Siti mulai berakting dan masuk ke dalam toilet, di mana kamera menunjukkan sekilas sosok Paijo yang ada di dalam toilet. Betapa senangnya mereka karena percobaan pertama berhasil. Tapi ketika Paijo dipanggil-panggil kok nggak keluar-keluar, ya kan? Mengira Paijo lagi boker, Tukimin dan Sutrisno pun masuk ke dalam untuk merekamnya. Sedangkan Siti sengaja pergi dari sana untuk ngeprank teman-temannya agar mencarinya. Namun tanpa Siti sadari, saat dia melewati cermin besar di tangga, terlihat kaleng minuman yang ditaruh olehnya menghilang dan hanya ada pantulannya saja di cermin. Sedangkan Tukimin dan Sutrisno akhirnya menemukan Paijo yang hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi mereka masih tidak curiga. Setelah itu mereka bertiga pun pergi mencari Siti. Namun anehnya saat melewati jendela teralis yang tadi dijebol, ternyata sudah kembali seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Begitu pula dengan Siti yang tersesat di gedung sekolahan, seakan-akan mereka sengaja dijebak oleh penunggu di sana. Berbagai cara pun dilakukan mereka agar bisa keluar dari gedung, namun tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya Paijo yang dari tadi terdiam dengan wajah ketakutannya mengatakan jika yang teman-temannya rekam di toilet tadi bukanlah dirinya. Tukimin dan Sutrisno pun langsung mengecek rekamannya, dan ternyata benar sosok itu bukanlah Paijo melainkan hantu wanita. Lah jelas mereka mulai ketakutan, dan tiba-tiba datanglah Mbak Shiori yang memotret seisi gedung. Ingat kan lur wanita yang di awal film tadi? Karena takut ketahuan membobol sekolahan, mereka bertiga pun langsung bersembunyi di salah satu ruangan. Shiori terus memfoto-foto bahkan sampai masuk ke kelas tempat mereka bersembunyi. Dan disinilah keanehan terjadi. Shiori tidak melihat Paijo dan kawan-kawan karena yang dia lihat hanyalah kelas kosong dengan tumpukan-tumpukan kursi. Berbeda dengan mereka bertiga yang jelas-jelas melihat Shiori. Setelah itu Paijo pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat proses rekaman. Saat itu Paijo bukan berada di bilik tengah melainkan sembunyi di bilik sebelah kiri. Lalu tiba-tiba terlihat tangan yang memanggil-manggilnya, tapi tidak ada siapapun di balik pintu. Dan ketika Paijo melihat ke atas lur, ya, jadi begitu ceritanya. Tukimin dan Sutrisno yang ketakutan langsung pergi mencari jalan keluar lagi, meninggalkan Paijo di dalam kelas yang sudah mulai gila. Sementara Siti yang masih berputar-putar kembali ke tempat yang sama, dengan tololnya mencoba melihat dari jendela rubah, dan terlihat seonggok rambut di lantai. Lalu yang terjadi,
Tukimin dan Sutrisno yang masih muter-muter tanpa sengaja bertemu dengan Mei dan teman-teman kelasnya. Sedangkan Siti melihat tulisan Ouija di papan dan juga menemukan sekeping uang 10 yen tahun 1988. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita dari speaker ruangan dan ternyata itu adalah suara Mbak Shiori yang berbicara melalui ruang siaran. Shiori mengatakan jika dulunya dia adalah murid di sana, namun sayang angkatan Shiori adalah angkatan kelulusan yang terakhir. Sekarang gedung sekolah SMA Kita Yamada yang sudah tua dan tidak memiliki murid lagi hanya menjadi kenangan karena sebentar lagi akan dibongkar. Loh, kok tidak ada murid katanya? Setelah membaca buku harian ibunya yang juga lulusan sekolah tersebut, Shiori mengetahui bahwa ada musibah mengerikan yang pernah terjadi pada tahun 1988. Di mana gas beracun bawah tanah bocor dan membunuh siswa-siswi yang saat itu sedang pelajaran bahasa Inggris di ruang kelas nomor 4. Fakta menariknya adalah Ibu Shiori adalah salah satu siswi di kelas tersebut, namun ibunya berhasil selamat karena kebetulan hari itu dia lagi pilek dan gak berangkat sekolah. Kejadian menyakitkan yang membunuh sahabat juga teman-teman kelas Ibu Shiori membuatnya hidup dalam kesendirian. 室にガスが漏れて生徒が亡くなるという。母は風邪をひいて学校を休んでいて、中学時代から親しくしていたお友達はもちろん。 Shiori pun lanjut menceritakan bahwa dahulu ibunya memiliki 3 sahabat yang mengikrarkan persahabatan mereka menggunakan koin 10 yen keluaran tahun 1988. Koin-koin berharga itu terus disimpan ibunya bahkan sampai akhirnya dia meninggal tahun lalu. Murid-murid yang mendengar kata-kata tahun 1988 pun bingung karena mereka semua sekarang berada di tahun tersebut lur. Sedangkan Tukimin dan Sutrisno langsung kabur karena merasa banyak kegilaan yang terjadi di sekolah itu. Hari itu pada tanggal 18 Juli adalah hari di mana kejadian mengerikan itu terjadi. Dan tujuan Shiori datang ke sekolah terbengkalai itu adalah untuk berterima kasih atas nama ibunya kepada seluruh korban di ruang kelas nomor 4. Terutama untuk ketiga sahabat terbaiknya juga sebagai pemilik koin-koin tersebut, yaitu Ayano, Miyu, dan Yuri. Shiori berharap jika mereka bertiga bertemu ibunya lagi di alam sana, semoga mereka semua bisa bersahabat kembali. Nah lo, beda dunia ternyata lor. Shiori ada di masa sekarang, sedangkan semua murid-murid itu adalah arwah yang masih gentayangan dari tahun 1988. に代わって感謝を伝えたくて、優しくしてくださった綾乃さん、ゆうさん、ゆりさん、ありがとう。さようなら。 Jelas para murid yang mendengarnya pun terkejoet karena itu artinya mereka adalah siswa-siswi di ruang nomor 4 dan telah meninggal akibat terkena gas beracun. Gak pakai lama ruang nomor 4 pun langsung dijebol dan mereka melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Sementara itu Shiori yang akan pergi dari sekolahan tanpa sengaja menemukan rekaman pada tanggal 18 Juli 1988 di mana beberapa saat sebelum kejadian tewasnya para murid, Ayano, Miyu, dan Yuri sedang bermain Ouija untuk memanggil arwah sambil dilihat oleh teman-teman lainnya. Koin pun mulai bergerak yang artinya arwah sudah datang dan sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis. Lalu tiba-tiba Miyu tertunduk dan mengageti teman-temannya karena ternyata dia hanya berpura-pura kerasukan. Tak lama kemudian datanglah Mei yang mengatakan jika seharusnya mereka tidak mempermainkan iblis seperti itu, apalagi telah diundang melalui Ouija dan sekarang mereka semua harus meminta maaf. Melihat Mei yang ada di rekaman itu, sontak Shiori pun kaget karena ternyata sesuai dugaan kalian lur, Mei adalah ibu kandung dari Shiori. あなたが呼び寄せた。あなたが恥ずかしめたから。カメラ止めてよ。風邪で休んだんじゃなかったの？
Setelah itu tiba-tiba pintu kelas pun tertutup, tangan Ayano juga Yuri robek dan Mei hanya tertawa terbahak-bahak. Murid-murid lainnya pun berteriak histeris sangat ketakutan dan akhirnya pingsan. Lalu mereka semua diangkat dan dibunuh oleh Mei yang fisiknya berubah dan banyak huruf-huruf Jepang di sekujur tubuhnya. Shiori pun akhirnya tahu bahwa kematian anak-anak di ruang nomor 4 bukan karena disebabkan kebocoran gas, melainkan dibunuh oleh ibunya sendiri. Dan rumor kebocoran gas itu adalah rumor yang disebarluaskan sendiri oleh Mei agar masyarakat tidak tahu kejadian sebenarnya. Tidak dijelaskan di sini lur, apakah Mei yang tidak ikut main Ouija itu dirasuki iblis untuk membunuh teman-temannya, atau memang Mei ini adalah pemuja iblis dan teman-temannya dibunuh untuk dijadikan tumbal. Ya nggak tahu ya yang benar yang mana. Kembali ke murid-murid yang berada di kelas nomor 4, mereka membuka penutup kepala mayat-mayat di sana dan masing-masing melihat dirinya sendiri. Siswa-siswi ini pun sangat merasa terpukul karena selama ini tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Sedangkan Mei yang melihatnya masih terus tertawa terbihik-bihik. Sementara itu Shiori yang ketakutan mengetahui fakta dari video tersebut langsung pulang ke rumahnya dan mengecek foto-foto hasil jepretannya tadi, di mana terlihat Paijo, Tukimin, dan Sutrisno yang sosoknya samar-samar. Itu artinya mereka juga telah mati karena dibunuh oleh hantu Mei. Dan itu pula lah kenapa mereka bisa melihat murid-murid yang sebenarnya sudah menjadi arwah, ya kan? Di lain sisi, Siti yang masih hidup karena memang tidak mencari gara-gara dengan iblis, melihat Saiton yang memanggil-manggilnya dan mulai keluar dari cermin yang berada di papan. Namun dia memberanikan diri untuk melawan, yang membuat kaca itu pecah dan Siti pun akhirnya bisa keluar dari gedung sekolah terbengkalai itu. Di akhir film, kita diperlihatkan para murid Paijo and the Gang yang sedang memainkan Ouija. Lalu Ayano, Miyu, dan Yuri pun datang untuk mengatakan jika mereka harus meminta maaf agar iblis berhenti mengikuti. Namun mereka semua tidak ada yang menggubris. Dan yang terjadi... やるなら断ったら謝らないと。先月のさ